Salam jumpa saudara, bersama saya Lotbo Taala dari program studi kimia Universitas Tribuana Karabahi. Kali ini saya berbicara sedikit tentang buku saya yang berjudul Kimia Semen, Suatu Kajian Literatur Ilmiah. Saudara, buku ini telah dijual di toko-toko online seperti Tokopedia, Shop, dan lain-lain. Buku ini diterbitkan oleh penerbit The Publish yang merupakan salah satu anggota IKAPI. Saudara, kita berbicara tentang semen, tentu kita ingin mengetahui definisi dari semen itu apa. Semen adalah setiap bahan perekat berupa oksida-oksida tidak terdapat di alam, tetapi dibuat dengan sengaja, yang dapat mengeras bila bersenyawa dengan air. Selengkapnya saudara dapat temukan dalam isi buku saya. Lalu kita melihat sedikit tentang sejarah semen. Sesungguhnya semen pertama kali ditemukan tahun 6500 sebelum Masehi di Yugoslavia dalam bentuk trapesium yang tebalnya 25 cm. Baru pada tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan tanah liat dan jerami untuk membuat piramida. Tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Yunani kuno menggunakan kapur untuk membangun istana. Pada tahun 300 sebelum Masehi, bangsa Romawi kuno menggunakan abu vulkanik untuk membuat semen. Tahun 1756, John Smeaton membuat semen dari campuran antara batu kapur dan tanah liat. Baru pada tahun 1824, Joseph Aspdin dari Inggris memperoleh hak paten atas semen. Saudara, lalu apa saja bahan baku semen? Bahan-bahan baku semen terbagi atas tiga, yaitu bahan utama, bahan koreksi, dan bahan tambahan. Bahan utama terdiri atas batu kapur dan tanah liat. Bahan koreksi terdiri atas pasir silika dan atau pasir besi. Bahan tambahan terdiri atas gipsum dan aditif lainnya. Bagaimana proses produksi semen? Saudara dapat temukan dalam buku saya. Lalu bagaimana tahapan reaksi pembakaran material dalam tungku pembakaran, mulai dari temperaturnya berapa, reaksi apa yang terjadi dan menghasilkan senyawa apa, juga saudara dapat temukan dalam isi buku saya. Semen dikatakan sebagai semen Portland. Kenapa saudara? Karena warna semen itu menyerupai warna tanah di Portland di Inggris. Lalu apa saja komponen-komponen dalam semen? Ada komponen utama dan ada komponen sampingan. Komponen utama semen yaitu 60-70% oksida kapur, lalu 17-24% oksida silika, 3-8% oksida alumina, dan 0,5-6% oksida besi. Komponen-komponen sampingan seperti oksida magnesium dan alkali lainnya. Saudara, dalam memahami semen, maka para ahli menggunakan notasi untuk menyederhanakan cara penyebutan senyawa dalam semen. Misalnya CaO disebut sebagai C, SiO2 sebagai S, dan lain sebagainya. Sehingga dengan mudah kita dapat memahami semen itu. Lalu dalam semen itu juga terjadi hidrasi. Ya, hidrasi antara 4 komponen senyawa utama dalam semen. Saudara, bagaimana Anda bisa membuat campuran yang ideal dalam suatu campuran untuk membangun suatu bangunan, maka Badan Standarisasi Nasional Indonesia telah menetapkan suatu standar dalam SNI 15-2049 tahun 2004. Rasio perbandingannya adalah 2,75 bagian pasir dicampur dengan 1 bagian semen, lalu diaduk dengan 0,485 bagian air. Saudara, tentu hasilnya seperti apa kita dapat menganalisis melalui analisis laboratorium menggunakan XRF dan juga analisis fisik seperti kuat tekan, ya, penyerapan air, dan porositas. Itu akan menentukan
kualitas suatu semen. Ya. Secara rinci Anda juga akan temukan dalam isi buku saya. Lalu semen ini terdiri atas 5 tipe 1, 2, 3, dan 4, serta 5 dengan komposisi-komposisi senyawa kimia tertentu, sehingga membentuk suatu semen yang kokoh dan kuat. Lalu bagaimana, atau semen apa yang tipe apa yang kita pakai selama ini? Yang dipakai secara umum selama ini adalah tipe 1. Ya. Selanjutnya juga Anda dapat temukan dalam isi buku saya ya. Lalu berikut, akhir-akhir ini orang sebut sebagai semen Portland komposit. Kenapa semen Portland komposit? Karena ternyata bahwa pemanasan global yang terjadi ini akibat adanya efek rumah kaca yang dipicu oleh gas-gas yang tidak berfungsi di alam ini, terutama gas karbon dioksida, sehingga pabrik-pabrik semen turut berpartisipasi dalam program penanggulangan gas efek rumah kaca yang berdampak kepada adanya pemanasan global, sehingga pabrik semen beralih dari semen Portland lalu memproduksi semen Portland komposit. Ya, untuk proses produksi semen saja, saudara, 1 ton semen yang dihasilkan itu dapat menghasilkan gas karbon dioksida yang begitu besar. Pada proses kalsinasi dia menghasilkan 450 kg gas karbon dioksida. Pada pembakaran batu bara dia menghasilkan 280 kg gas karbon dioksida. Sementara operasional setiap hari dia menghasilkan 100 kg gas karbon dioksida. Sangat besar, saudara. Tapi dengan beralih kepada semen Portland komposit, tentu jumlah gas karbon dioksida yang dihasilkan dalam 1 ton semen itu akan ditekan serendah mungkin. Oke, saudara, dan masih banyak hal yang terdapat dalam isi buku saya. Saudara, saya sarankan untuk segera memiliki buku saya, karena Anda akan rugi kalau Anda tidak memiliki buku saya. Sampai jumpa.